Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, kita kembali lagi ke SKICast episode ke-26. Sekarang itu kita sangat benar-benar kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Pasti teman-teman ingin tahu kan siapa sih bintang tamu sekarang ini? Nah, langsung saja memperkenalkan diri. Halo Teteh, siapa nih namanya? Halo Ranski. Halo juga. Perkenalkan, nama aku Lisma Amelia, mahasiswi semester 6 berarti ya. Semester 6 karena angkatan 22 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam juga. Nah, ini namanya Teh Lisma Amelia. Nah, sekarang kita pengen tahu nih apa kesibukan dari Teh Lisma Amelia. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Teteh itu apa sih sekarang ini? Sebetulnya ya kalau kesibukan nggak jauh dari mata kuliah, ya paling tambahannya mungkin karena sekarang lagi di Duta ya. Jadi agenda lainnya mungkin Duta, terus lain itu mungkin nggak ada. Kuliah sama dan Duta itu. Oh, dan Duta. Ya. Nah, kalau yang Raski dengar kalau Teteh itu demisioner juga ya dari HIMSI Iya, ya? betul. Oh. Kita kan satu departemen. Oh, ini pura-pura nggak tahu aja nih kita. Gak apa, santai aja kan? Betul. Nah, pasti berbeda dong Teh masanya ketika Teh Lisma di HIMSI sama sekarang di Duta. Nah, gimana sih pas di Duta itu rasanya atau feel-nya gitu Teh? Gimana di Duta? Iya. Pertama tentu pasti berbeda kan ya, karena kalau HIMSI sendiri kan lingkupnya masih jurusan kita tuh Sejarah Peradaban Islam. Jadi kedekatannya juga masih, kita tahu lah karakter anak jurusan SPI seperti apa. Benar jadi sekali, Teh. kita bisa lebih beradaptasi secara langsung dengan mereka, ngobrol kan lebih enak ya. Kalau Duta kan udah jurusan dari mana-mana tuh ya, dari berbagai fakultas. Jadi kita harus agak sedikit beradaptasinya harus lebih intens karena kita kan baru dipertemukan di Duta itu kan dari berbagai jurusan, jadi kita harus bisa mengenal karakter masing-masing. Terus juga kalau di HIMSI kan kita di kelas juga bisa ketemu ataupun di gedung UA bisa ketemu, bersapa gitu, ngobrol. Nah, kalau Duta kan momennya itu kita bertemunya pas ada agenda aja. Jadi otomatis dari segi adaptasinya juga ada effort lebih lah gitu. Kita harus beradaptasi lebih jauh untuk mengenal dia pas waktu ada agenda Duta, ataupun semisal ada agenda di luar yang mungkin kita harus ketemuan dulu baru bisa ketemu kayak gitu. Nggak bisa secara langsung yang kayak di jurusan kita ketemu mendadak gitu. Itu paling. Oh, berarti kayak benar-benar harus direncanakan banget ya Teh? Kayak dari gimana kita mau kumpul atau apapun gitu. Nah, tapi kesan Teteh di dalam Duta pada saat proses pencapaian Teteh menjadi Duta itu gimana sih gitu? Pasti kan teman-teman dari jurusan sejarah itu pengen tahu gitu, apalagi pasti yang nonton itu ada saja yang bukan dari jurusan kita sendiri gitu. Betul. Gimana gitu? Nah, pertama Lisma juga patut bersyukur ya karena sebetulnya kalau misalkan dari jejak anak sejarah peradaban Islam sendiri itu sudah ada kakak tingkat kita ya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu di atas Lisma itu, tapi cuma masuk 6 besar. Namanya Teh Siti Humairah. Nah, Lisma tuh sebetulnya berproses untuk daftar Duta itu tidak lepas dari bimbingannya beliau. Jadi Lisma tanya suka, gimana Teh ini persiapannya, terus apa yang harus kita siapkan dan dilatih gitu, entah itu public speaking ataupun dalam segi materi dan kesiapan yang lainnya. Nah, itu Lisma sampai ke final juga bimbingan terus sama beliau. Jadi memang proses Lisma sekarang jadi Duta itu tidak terlepas dari kakak tingkat kita sebelumnya gitu. Mengambil pengalamannya, pembelajarannya gitu. Dan untuk proses Duta sendiri alhamdulillahnya sekarang di SPI Lisma bisa membawa nama SPI gitu di Duta kampus sendiri, walaupun di Duta wakil 1 gitu ya. Tapi semoga next tahun depan SPI bisa maju lebih tinggi lagi gitu dan bisa jadi Duta kampus utama. Ditunggu Ranski nanti. Atau teman-teman SPI yang lainnya gitu. Amin. Nah, pasti sudah mendengar nih Teh kayak bagaimana kesannya atau feel-nya dari Teteh dari rasanya pas jadi udah di Duta, pas sudah melangkah menjadi seorang dutanya prosesnya gitu. Nah, pasti dari teman-teman sendiri kayak ada aku pengen banget di posisi Teh Lisma gitu. Ya semoga aja di tahun depan ini ada gitu deh. Amin. Menjadi duta kampus utama gitu. Amin. Nah,
Nah, kalau itu sih setelah itu Ranski pengen tanya nih Teh tentang seputar sejarah gitu. Nah, kalau Teteh kan di sini posisinya sebagai wakil duta kampus 1 ya. Iya, betul. Nah, ada nggak sih Teh satu tokoh sejarah yang Teteh favorit gitu, atau aku pengennya dia terus nih, apa-apa dia gitu, tokoh sejarah siapa itu Teh? Gini, kalau dibilang inspirasi ya, atau misalkan tokoh inspiratif ya gitu. Sebetulnya banyak ya kalau tokoh sejarah, karena kita juga mungkin kalau di perkuliahan banyak banget mengenal tokoh-tokoh sejarah. Tapi yang paling Lisma, beberapa tokoh yang paling Lisma selalu ingat kalau misalkan dari tokoh perempuannya ya, yang pertama Sayyidah Khadijah sendiri ya kan. Karena beliau itu kerennya itu karena pertama di samping dia menjadi istri dari tokoh besar kita Nabi Muhammad SAW, tapi juga kan beliau seorang wanita karir. Benar sekali. Jadi di samping dia memiliki peran sebagai seorang istri ataupun seorang muslimah lah pada umumnya, tapi beliau juga bisa memposisikan perannya sebagai perempuan itu bisa loh kalau kita mau mencapai mimpi kita, cita-cita kita, entah itu di karir kan beliau di bisnis ya. Jadi ternyata bisa kita menyeimbangkan hal itu. Gitu, peran sebagai muslimahnya, peran sebagai karir atau impian yang pengen dicapainya, jadi tetap balance gitu. Gitu. Tapi kalau dari tokoh laki-lakinya mungkin Risma dari Muhammad Al-Fatih sih. Iya, karena masih muda tapi udah pencapaiannya udah keren banget itu dalam menaklukkan Konstantinopel ya kan. Keren banget. Berarti Risma pencapaian dari Demisioner Himspi gitu sampai ke duta itu berarti melihat dari dua tokoh itu dong, dari Siti Khadijah sama Muhammad Al-Fatih gitu. Karena sangat-sangat ya, dari sisi Siti Khadijah itu kan wanita karir. Nah, dari Muhammad Al-Fatih kan dari semua kayak mumpung muda nih, ayo gasin gitu kan. Benar banget ya. Francis sih mau tanya sih Teh satu lagi, kayak dalam hal dunia kampus gitu. Kan Teteh kan menjadi tokoh nih yang terpampang banyak banget wajah Teteh gitu di video-video kampus gitu. Amin. Nah, dalam hal kesibukan menjadi duta gitu Teh, di sisi mata kuliah gimana nih Teh? Apakah ada apa gitu? Di samping kesibukan itu gimana mata kuliahnya gitu ya? Pertama, karena Risma juga belajar ya, dibekali saat menjadi proses dalam karantina menjadi duta, bahwa kita dibekali satu hal. Ketika menjadi duta, jangan sampai kesibukan di duta itu mengenyampingkan fokus utama kita di perkuliahan. Jadi justru duta itu harus bisa menjadi representasi yang baik, yang positif, yang menginspirasi mahasiswa yang lainnya, di mana kuliah itu ya harus jadi tetap nomor 1, gak boleh ditinggalkan. Gitu ya Teh? Iya, jadi kuliah tetap nomor 1, adapun duta itu agenda kesibukan-kesibukan lainnya, yaitu pemanis aja gitu istilahnya. Gitu. Jadi pengalaman tambahan dari perkuliahan kita gitu. Karena tujuan kita kan kuliah itu ya pertama fokus kepada materi kan, kepada tujuan kita untuk menimba ilmu. Nah, adapun ikut organisasi lain, entah itu duta ataupun HMJ dan lain sebagainya, nah itu adalah tambahan-tambahan pengalaman yang akan istilahnya menempa kita, mendidik kita supaya kita bisa lebih banyak nih pembelajarannya, nggak hanya di kuliah aja gitu. Berarti banyak banget gitu ya, kayak pengalaman-pengalaman baru ya Teh, yang nggak didapat dari kelas, pengalaman yang mungkin ini lebih dari Teteh yang pas di jurusan atau apa gitu kan. Nah, paling kalau Ranski sih cukup segitu sih Teh, karena bener-bener jadi semangat gitu. Aduh, pengen nih nanti tahun depan harus disiapkan nih. Harus jadi duta kampus 1 nih. Mungkin teman-teman di kelas atau di rumah gitu bisa gitu tanya-tanya di sosial medianya Telisma gitu, kayak Teh gimana sih jadi duta kampus, atau gimana prosesnya atau gimana. Nah, dan Lisma pengen ada nambahin nih. Boleh. Mungkin sebagai menutup ya ataupun mau closing gitu. Nah, dibalik dari ya sekarang mungkin Lisma dikenalnya sebagai duta kampus wakil 1, tapi percayalah teman-teman, Lisma itu bisa ke sana karena perantaranya itu ya dari organisasi himpunan jurusan. Jadi buat teman-teman nih, untuk calon mahasiswa baru SPI ataupun mahasiswa SPI yang sekarang tengah ada di jurusan SPI gitu, jadi jangan ngerasa
membatasi diri untuk ikut hal lain seperti organisasi salah satunya, dan salah satu yang membuat Lisma sekarang ada di peran duta itu banyak ditimpanya yaitu di organisasi, di HIMSP sendiri. Karena di HIMSP kan kita di organisasi belajar banyak hal ya, entah itu dari keterbukaan kita menerima pendapat orang lain, dari segi public speaking, dari segi mengambil keputusan, kebijakan. Nah itu pun di duta sekarang itu tidak jauh gitu. Apa yang kita sekarang lakukan itu, amanah besar dari duta itu ya modal utamanya itu bekalnya dari HIMSP sendiri. Jadi Lisma juga ngerasa pencapaian Lisma sekarang kalau tanpa ada HIMSP atau organisasi-organisasi pendukung lainnya kayaknya gak bakalan ada di sini deh gitu. Itu soalnya orang itu bakalan dikasih amanah besar atau bakalan dapat peluang besar kalau kitanya pertama udah siap, kedua tentunya ada kesempatan, ya ada peluang gitu ya. Nah kalau misalkan dua itu udah ketemu, ya tinggal nunggu waktunya dan kita bisa bersinar lah di cita-cita masing-masing atau impian masing-masing. Amin. Gitu. Nah, berarti teman-teman jika kita ingin mendapatkan sesuatu harus disiapkan matang-matang gitu ya. Betul. Kita harus persiapkan diri dulu kita. Ya. Karena gimana ya Ki? Karena kalau misalkan nih kita dapat peluang kesempatan. Misal nih Ransi sekarang dapat job jadi MC. Tapi karena Ransinya nggak mempersiapkan diri sebagai MC atau sebelumnya tidak ada pengalaman di MC, ya peluang itu akan sia-sia begitu saja. Ataupun kalau misalkan kita memaksakan diri untuk oke, saya mau nih jadi MC dan belajar, tapi kan pasti nggak akan maksimal. Beda kalau misalkan kita dari nol, misalkan mempersiapkan diri, dan ketika peluang itu ada, momennya pas, itu bakalan beda gitu apa yang dirasakannya. Gitu. Kayak ada sisi kayak kita gerak-gerak nggak ada gitu. Gitu. Nah, jadi poin titik teteh sampai di duta itu salah satunya itu poin besarnya itu gara-gara dia ditempa dulu di HIMSP gitu ya. Betul. Nah jadi tadi sih yang aku dapat bahwasannya kayak organisasi itu penting gitu ya, buat kita menimpa gitu. Sama kalau di duta itu berarti sama aja dong deh, kayak misalkan kita nanti gambarannya buat nanti gini loh nanti kita mau pas kerja kita kayak gini gitu. Betul ya. Gitu. Nah berarti teman-teman di sini sangat-sangat kita bisa melihat gitu, atau kita bisa mendengar pencapaian atau hal-hal yang Lisma lakukan sampai di titik ini gitu. Nah, teman-teman harus gitu bisa melihat gimana contoh dari teman-teman yang ada di jurusan kita sendiri gitu. Nah, salah satunya itu Lisma Amelia. Nah, Lisma Amelia ini sangat menurut saya inspiratif gitu. Sampai di titik dimana menjadi wakil duta kampus 1 gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Teh. Kayak aku pengen bikin tren TikTok gitu. Boleh. Yang biasanya kayak ada kata-kata hari ini gitu. Nah, kayaknya langsung mulai aja sih Teh kalau gitu. Oke ya, 1, 2, 3. Kata-kata hari ini Teh Lisma. Oke, kata-kata hari ini buat teman-teman, jangan pernah bersedih ketika teman-teman mengalami kegagalan, dan juga jangan pernah merasa teman-teman gak punya keberanian untuk mencapai mimpi teman-teman karena terlalu besar. Jangan bersedih pula terhadap teman-teman di sekeliling yang mungkin sudah mencapai mimpinya ataupun kesuksesannya, karena seperti langit yang lapang membentang, dunia masih cukup menampung banyak bintang. Kayak gitu. Tepuk tangan semuanya. Yang di belakang tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, mungkin sekian dari kami ya Teh ya. Terima kasih Teteh udah menyempatkan waktunya. Sama-sama, gitu. Terima kasih banyak sudah diundang. Semoga next bisa ngobrol lagi lah ya. Amin gitu ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menonton SKIS episode ke-26. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.